main Indonesia di stop semua gitu. Waduh, saya lebih kaget. Kata Indonesia harus dipaksa mundur semua karena satu pesawat sama orang yang kena COVID gitu. Waduh, saya juga kaget. Waduh, sayang bener nih. Apa ini? Nah, udah gitu aja saya. Halo sahabat Warta Kota dan sahabat Ribboners. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Rafsan Zani Simanjorang di acara Anterin. Dan di acara kita sore hari ini kita telah kedatangan tamu yang akan kita anterin yaitu Kurniawan Gideon. Beliau adalah ayah dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon. Dan di samping saya telah ada beliau dan kita akan langsung tanya-tanyakan seputar perjalanan andalan tim Indonesia kemarin yang dipaksa mundur. Bagaimanakah reaksi beliau ketika mengetahui putranya batal bertanding di All England? Nah, kita akan cari tahu bersama ini. Coach, selamat sore Coach. Kabar baik ya? Baik. Aduh, ini makin ceria kelihatannya ini. Coach, kita akan bahas beberapa fakta ya yang sangat menyedihkan bagi kita ya, di mana tim Indonesia kemarin bulu tangkis kita di England dipaksa mundur. Nah, di tim itu kan ada putra coach nih, Marcus Fernaldi Gideon. Nah, setelah mengetahui tim Indonesia dipaksa mundur dan putra coach baru saja memenangkan pertandingan sebelum informasi dari NHS diperoleh, apa hal pertama yang muncul di benak seorang coach? Saya kaget aja, bahwa pertama itu kan main katanya ada penundaan 5 jam. Kenapa ya, saya bilang gitu. Terus saya tahu kan saya nggak konsentrasi di situ. Terus tetap dia main kan, agak malam jam 11 jam berapa gitu ya. Terus menang juga rame juga kayaknya. Ya kan, mungkin dia juga nggak bisa main lepas atau kepikiran sedikit ya. Setelah itu banyak pemain Indonesia di stop semua gitu. Waduh, saya lebih kaget. Kata Indonesia harus dipaksa mundur semua karena satu pesawat sama orang yang kena COVID gitu. Waduh, saya juga kaget. Waduh, sayang bener nih. Nah, apa ini? Nah, udah gitu aja saya. Nah, mengetahui hal itu, apa yang coach lakukan pertama? Apa langsung video call atau chat kepada seorang Marcusnya? Saya WA aja. Dik, besok mainnya lebih bagus lagi, berjuang ya. Ya apa? Terus kayaknya nggak main itu. Wah, kenapa saya bilang begitu? Ya, nggak tahu, ini Indonesia dipaksa mundur semua ini, gini. Ya berdoa aja lah, kamu mungkin supaya bisa main, saya bilang begitu. Nah, setelah itu saya tidur juga, udah malam kan, gitu aja. Nah, ketika keesokan paginya itu kan memang sangat booming ya, bahwa benar-benar tim Indonesia seluruhnya dipaksa mundur. Nah, saat itu bagaimana sih reaksi coach? Apakah ini layak untuk kebijakan yang tepat dilakukan oleh NHS, dan apa yang seharusnya dilakukan BWF saat itu? Ya mestinya itu panitia All England sama BWF itu membantu dong, kan termasuk kan ini atlet kan naungan dia gitu, BWF ya kan, dan panitia pertandingan juga mesti membantu supaya ini bisa main, bisa rame dong, supaya bisa sukses gitu. Tapi kenyataannya nggak ada reaksi, tahu-tahu dipaksa harus mundur juga. Kita nggak tahu penjelasan waktu itu, sebenarnya kita nggak tahu gitu. Di pagi itu coach langsung mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh NHS ya, kemudian BWF yang mengikuti keputusan NHS ini, menurut coach itu tidak adil. Itu karena apa itu? Efek kesal dengan keputusan tersebut atau gimana coach? Ya kalau menurut saya lihat, saya nggak adil. Sampai saya ada berita dari istri Gideon ya,
bahwa itu India juga sakit, kok boleh main gitu. Ada 2 orang. Denmark pelatihnya sakit, kok bisa main, kok nggak dicek semua gitu, nggak adil. Dan gitu pun kan di pesawat 1 orang sakit, kan mesti siapa yang sakit itu, siapa kan mesti tahu COVID di Turki, orang Turki ini sakit beneran atau enggak gitu ya kan. Nah kan kami sekarang kan nggak jelas ini ya, katanya kalau di Eropa kalau ada yang sakit tidak boleh ditunjukkan gitu, tapi kan nggak boleh begitu, nggak ada buktinya, nggak ada BB-nya kan. Nanti salahnya di mana gitu, orangnya mana gitu nggak tahu kan, atau nggak boleh main aja. Jadi saya kecewa di situ aja. Itu mestinya dijelasin yang sejelas-jelasnya gitu. Nah, gitu. Coach, 1 tahun sebelum All England dimulai, seorang Marcus sering berlatih mandiri dengan coach sendiri di Gor Gideon. Nah, kemudian semuanya sia-sia dengan dipaksanya mundur tim Indonesia. Menurut coach, untuk seorang Marcus, apa dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini? Ya semua kan dampaknya kecewa aja ya, kecewa ya, sedih aja. Padahal kan ini Gideon juga sama Kevin ya kepingin dia juara gitu, pingin lagi supaya ketiga kalinya dia juara gitu. Ya itu aja, pada umumnya dia sampai latihannya nambah, sampai serius gitu, kepingin dia juara gitu sama Kevin. Itu aja saya kira. Apakah ada kekecewaan ini dampaknya nanti ke persiapan mereka di Olimpiade? Saya kira kan ini kecewa ya, nggak boleh lama-lama lah ya. Kalau menurut saya sih anaknya juga Nawin lah, Kevin juga kan. Saya kira kayaknya nggak lama lah kecewa ini. Mungkin kecewa ini mungkin paling lama seminggu lah ini setelah datang ini kan. Ya kemarin kan dia juga kecewa, aduh karantina 5 hari, udah mau pulang aja, mau mau nerabas aja. Akhirnya juga nggak boleh, memang aturan Indonesia harus 5 hari di karantina. Ya itu saya kira seminggu aja, saya kira udah beres ini yang ademinya gitu. Ya kita ajak ngomong juga nanti, kalau nanti malam kan saya juga ketemu dia, saya ajak ngomong ya kan, udahlah nggak usah dipikirin, yang penting nextnya ini yang dipikirin untuk jadi juara gitu aja. Coach, dari beberapa masukan dari mantan atlet, kemudian beberapa orang di psikologi mengatakan bahwa atlet All England yang dipaksa mundur butuh pendampingan. Seberapa penting menurut coach pendampingan untuk memberikan semangat kepada atlet-atlet ini? Ya saya kira memang di PBSI kan ada yang dampingan, ada motivatornya, ada psikologinya. Mungkin saya kira udah ada lah. Mungkin saya kira udah dikasih masukan sama dia gitu kan. Kan ada tim humasnya kan, mesti ngasih saran dari orang motivatornya. Saya kira ini ya kecewa sebentar lah ya, sebentar, nggak lama lah gitu. Tapi di antara pemain yang paling vokal mengutarakan kekecewaannya adalah Marcus salah satunya. Nah, bagaimana coach menanggapi betapa vokalnya seorang Marcus di kejadian seperti ini? Intinya itu dia sebelum berangkat sama Kevin ngomong dia mau juara, kepingin juara ketiga kali. Nah, itu aja. Dia kepingin juara ketiga kali. Nah, itu kekecewaannya dia. Tapi dia mainnya nggak bisa, main sekali harus di stop ya kan, nggak boleh main lagi. Nah, itu dia kecewa berat di situ. Padahal kan kecewaannya dia itu sama Kevin kepingin juara. Itu aja. Tapi dengan batalnya All England nih, nah ada pesan khusus nggak dari coach kemudian selaku ayah dari seorang Marcus, apa-apa aja yang perlu dikerjakan dari dia saat ini untuk fokus di Olimpiade? Ya ada, pasti ada lah, pasti dari saya nanti pasti ada lah pesan khusus. Saya jaga kondisi, ya latihan lagi, semangat, jangan dipikirin lagi yang berlalu, yang akan datang kita pikirin. Saya nanti kasih masukan gitu supaya anak ini juga lega gitu, jadi nggak ada yang berlalu lah, yang akan datang kita kejar sekarang gitu aja. Fokus ke Olimpiade sama kejuaraan dunia lah ya, kalau ada kejuaraan dunia tahun ini gitu. Oke, pertanyaan saya terakhir, menurut coach apa yang dia butuhkan di Olimpiade ini? Mengapa Olimpiade ini begitu penting bagi mereka? Ya penting lah, ini kan Olimpiade kan kayak ibarat tuh
anunya lebarannya olahraga gitu. Ya kan, misalnya yang terbesar itu Olimpiade nomor satunya, ya kan, baru kejuaraan dunia, baru Asian Games, baru ini. Nah itu harus dikejar ini Olimpiade ini. Ya kejar, ya berusaha semaksimal mungkin, dia latihan, jaga kondisi, apapun lah untuk mengejar ini. Ini Olimpiade ini citanya olahraga yang benar-benar yang nomor satu ya di olahraga ini Olimpiade. Semua mau merebutkan Olimpiade ini gitu. Berarti lupakan masalah All England, fokus untuk Olimpiade. Harus dilupakan ya. Dan coach juga sudah siap ibaratnya Sabtu Minggu melatih di. Iya, kalau dia mau lagi pasti kita ajak lagi lah, ajak latihan lagi supaya mantap lagi gitu. Oke. Nah, sahabat WK dan sahabat Tribunnews, jadi itulah bagaimana curahan seorang ayah dan juga seorang coach yang aktif bagaimana di dunia bulu tangkis ini agar tetap berkembang, bagaimana menanggapi hal-hal kejadian seperti yang kemarin dia yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia, dan semua itu dilakukan untuk kemajuan bulu tangkis kita. Dan di program ini, dan kita telah tiba juga di tempat tujuan kita, dan kita harapkan semua yang terjadi, hal-hal yang menyedihkan di kemarin bisa segera dilupakan dan kita fokus untuk kejuaraan berikutnya. Dan semoga rekan-rekan kita, sahabat kita, pahlawan olahraga di bulu tangkis bisa memberikan hasil yang terbaik di Olimpiade 2021 Tokyo mendatang. Terima kasih.